Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih-solihanya kelas 4A. Hari ini kita akan belajar di tema 1 subtema 1 muatan IPS. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman bangsa di Indonesia. Silahkan simak penjelasan dari Ustadzah pada video ya. Semangat belajar. Pada pembelajaran yang pertama, kita akan belajar bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Bentuk keragaman di Indonesia yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri budaya yang sama. Contohnya, perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Berikut adalah beberapa suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, di Pulau Sumatera ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Dan yang kedua, di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Bali. Di Pulau Kalimantan kita ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Sedangkan di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, suku Buol. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, suku Dawan. Sedangkan di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, suku Dani, suku Asmat. Keragaman bangsa Indonesia yang kedua ada keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan di setiap suku bangsa juga berbeda-beda. Contohnya, bahasa Batak di Sumatera Utara, bahasa Sunda di Jawa Barat, dan bahasa Betawi di DKI Jakarta. Berbagai macam bahasa tersebut, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Artinya, bahasa tersebut digunakan di seluruh wilayah di Indonesia. Yang ketiga ada keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Seperti di Provinsi Jawa Tengah kita mempunyai rumah adat Joglo. Yang keempat adalah keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dengan iringan musik. Contohnya, kita mempunyai tari kecak yang berasal dari daerah Bali. Yang kelima, kita mempunyai keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat atau acara-acara tertentu. Contohnya, ada bundo kanduang dari Sumatera Barat, ada pakaian beskap dari Jawa Tengah, dan ada payas dari Bali. Seperti di gambar itu adalah contoh pakaian adat dari Bali. Keragaman bangsa Indonesia yang lainnya adalah keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Jadi, saat seseorang memakai pakaian adat itu dilengkapi dengan aksesoris yaitu berupa senjata tradisional. Dan senjata tradisional dari masing-masing daerah di Indonesia juga berbeda-beda. Seperti di daerah Aceh ada senjata rencong dan di Jawa ada senjata keris. Biasanya kalian melihat pengantin laki-laki di daerah Jawa menggunakan senjata keris pada saat menggunakan pakaian adatnya, dan biasanya keris itu dipakai di belakang badan dari pengantin laki-laki. Yang ketujuh adalah keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun berbeda-beda. Ada yang dipukul, ditiup, dipetik, dan lain sebagainya. Nah, di contoh alat musik tradisional dari daerah Aceh ada tambo, ada dari Jawa Barat angklung, dan Papua ada tifa. Pada gambar adalah contoh alat musik tradisional dari daerah Papua.
Setelah kita belajar keragaman yang ada di Indonesia, sekarang kita belajar keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Jadi yang disebut suku adalah sekelompok manusia yang mempunyai latar belakang yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya nih, kalau kalian ke daerah Bali, tentu kalian banyak menjumpai pria dari suku Bali umumnya memakai udeng. Udeng itu ikat kepala saat sembahyang atau saat mereka beribadah. Setiap sembahyang, suku Bali memberi sesajen kepada para dewa. Jadi di Bali itu mayoritas mereka menganut paham menyembah para dewa. Kalau tadi dari daerah Bali, para prianya menggunakan udeng atau ikat kepala pada saat sembahyang, maka di suku Asmat ada menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Coba Ustazah tanya, pada gambar itu kan ada gambar ondel-ondel. Siapa di antara kalian yang takut kalau masih melihat ondel-ondel? Oh, nggak ada ya, sudah berani semua ya. Oke, hebat. Ondel-ondel, ada yang tahu tidak ondel-ondel itu pertunjukan khas dari daerah mana? Ya, benar, dari suku Betawi. Nah, di suku Betawi itu memiliki pertunjukan yang khas, yaitu pertunjukan ondel-ondel. Itu di dalamnya ada orangnya loh. Sekian pembelajaran dari Ustazah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga sholatnya, jaga ngajinya, tetap semangat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.